Selamat siang. Di Indonesia, ada banyak sekali kisah yang telah diceritakan selama bertahun-tahun hingga menjadi legenda. Kisah tentang hantu, tempat-tempat terkutuk, atau kasus-kasus misterius. Namun, cerita yang akan saya sampaikan hari ini tidak dimulai sebagai sebuah legenda. Kisah ini berawal pada suatu hari yang biasa di musim kemarau di sebuah desa yang sunyi, dan berakhir di bawah lapisan beton di ruang keluarga sebuah rumah. Bagaimana jika suatu hari, sebuah keluarga dengan 4 anggota tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Mereka tidak pindah rumah, tidak meninggalkan pesan. Mereka lenyap begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Kebenaran baru terungkap 33 tahun kemudian, ketika penghuni baru memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut. Inilah kisah keluarga Wijoyo. Sebuah kisah tentang rumah yang, secara harfiah, menyembunyikan rahasia mengerikan tepat di bawah kaki penghuninya selama puluhan tahun. Semua berawal pada bulan November 1987. Di sebuah desa kecil di dataran tinggi Jawa Tengah. Daerah ini dikenal dengan udaranya yang sejuk dan ketenangannya. Di salah satu desa kecil di pegunungan itu, di mana semua orang saling mengenal, tinggallah keluarga Wijoyo. Sang ayah, Budi, sang ibu, Ratna, dan kedua anak mereka. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga Indonesia pada umumnya. Budi bekerja, sementara Ratna mengurus rumah dan membesarkan anak-anak. Tidak ada yang aneh tentang mereka. Tidak ada hal yang membuat orang-orang di sekitar mereka khawatir atau menaruh perhatian khusus. Kehidupan di desa seperti ini berjalan lambat dan mudah ditebak. Anak-anak pergi ke sekolah setempat, orang dewasa bekerja, dan di akhir pekan mereka berkebun atau mengunjungi teman. Perubahan dalam rutinitas inilah yang menjadi pertanda pertama. Pada hari Senin, para tetangga menyadari bahwa rumah keluarga Wijoyo sangat sepi. Mobil mereka masih terparkir di tempat biasa, tetapi tidak ada asap yang mengepul dari dapur, dan jendela-jendela rumah tampak gelap. Anak-anak mereka tidak masuk sekolah. Awalnya, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Mungkin mereka pergi berlibur akhir pekan dan memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama. Tetapi satu hari berlalu, lalu satu hari lagi. Kesunyian itu berubah menjadi sesuatu yang ganjil. Salah seorang tetangga, seorang pria tua, merasa khawatir dan memutuskan untuk memeriksa. Ia mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mengelilingi rumah. Semua pintu terkunci dan gorden di setiap jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda adanya penerobosan atau kekacauan. Pria itu pun menelepon polisi. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan pemandangan yang sama. Mereka terpaksa mendobrak pintu untuk bisa masuk. Di dalam, rumah itu tertata dengan sangat rapi. Tempat tidur sudah dirapikan, piring-piring sudah dicuci dan disimpan. Ada makanan di dapur. Di kamar anak-anak, mainan tersusun dengan baik, kansik. Tidak ada catatan yang ditinggalkan. Tidak ada petunjuk apapun bahwa keluarga itu berencana untuk pergi. Barang-barang, pakaian, dokumen semuanya ada di tempatnya. Namun, orang-orangnya telah tiada. 4 manusia, 2 dewasa dan 2 anak-anak, lenyap seolah ditelan bumi. Polisi memulai penyelidikan. Mereka menanyai para tetangga, kerabat, dan rekan kerja Budi. Tak seorang pun tahu apa-apa. Para tetangga serempak bersaksi bahwa mereka terakhir kali melihat keluarga itu pada Jumat malam. Akhir pekan memang terasa sepi, tetapi itu tidak tampak aneh saat itu. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka mungkin tiba-tiba pindah ke Jakarta. Saat itu, banyak keluarga muda dari daerah yang pindah ke kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Teori ini terdengar masuk akal. Mungkin Budi menemukan pekerjaan baru dan memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun untuk menghindari perpisahan yang panjang atau dicegah oleh kerabat. Polisi menyelidiki teori ini. Mereka mengirimkan pemberitahuan ke seluruh negeri, memeriksa rumah sakit, sekolah, dan catatan transportasi. Tidak ada jejak yang ditemukan. Tidak ada tiket yang dibeli atas nama keluarga Wijoyo. Anak-anak mereka tidak terdaftar di sekolah baru manapun. Budi tidak memulai pekerjaan baru. Bantahan terkuat terhadap teori kepindahan itu adalah kondisi rekening bank mereka.
Keluarga itu memiliki beberapa rekening tabungan, dan semua uang simpanan mereka ada di sana. Sejak mereka menghilang, tidak ada 1 rupiah pun yang ditarik dari rekening-rekening tersebut. Tidak ada yang mencoba mengakses uang itu. Ini sangat aneh. Bahkan jika mereka memutuskan untuk memulai hidup baru, mereka pasti membutuhkan uang. Fakta bahwa simpanan mereka tidak tersentuh menunjukkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah menimpa keluarga itu. Bulan-bulan berlalu, tetapi penyelidikan menemui jalan buntu. Polisi tidak memiliki petunjuk, tidak ada saksi, dan tidak ada motif. Kasus ini perlahan-lahan menjadi kasus yang tak terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang kepindahan ke Jakarta mulai mengakar di benak penduduk setempat. Itu lebih mudah diterima. Berpikir bahwa mereka hanya pergi begitu saja lebih menenangkan daripada membayangkan kenyataan yang lebih kelam dan meresahkan. Rumah keluarga Wijoyo disegel dan dibiarkan kosong. Jendela-jendelanya menatap desa seperti saksi bisu sebuah misteri yang tak seorang pun bisa pecahkan. Tahun-tahun berlalu, dan rumah itu mulai lapuk. Catnya mengelupas, dan halaman rumahnya ditumbuhi rumput liar. Anak-anak setempat mulai menghindari rumah itu, saling menceritakan kisah-kisah seram tentang rumah yang pernah dihuni oleh keluarga yang hilang itu. Kisah keluarga Wijoyo menjadi bagian dari legenda dan cerita rakyat setempat. Secara resmi, kasus itu tetap tidak terpecahkan, tetapi tidak ada lagi yang aktif mencari mereka. Berkas kasus itu teronggok di arsip, berdebu seperti rumah itu sendiri. 33 tahun berlalu. Tahun 2020 pun tiba. Dunia telah berubah hingga nyaris tak bisa dikenali. Desa di pegunungan Jawa Tengah itu juga berubah, meskipun tidak secara drastis. Teknologi baru dan mobil-mobil baru telah datang, tetapi pegunungan dan kesejukannya tetap sama. Dan rumah keluarga Wijoyo masih berdiri di sana, terbengkalai dan setengah hancur. Rumah itu dijual dengan harga yang sangat murah. Sepasang suami istri muda dari kota membelinya. Mereka lelah dengan hiruk-pikuk kota besar dan memimpikan kehidupan yang tenang di pedesaan. Sejarah rumah itu tidak membuat mereka takut. Mereka menganggapnya hanya sebagai cerita lama. Mereka penuh semangat dan berencana untuk menghidupkan kembali tempat itu, memberinya kehidupan baru, dan menjadikannya rumah mereka. Mereka memulai dengan renovasi besar-besaran, mengganti balok-balok yang lapuk, memperbaiki atap, dan mengecat ulang dinding. Ketika tiba saatnya untuk mengerjakan ruang keluarga, mereka memutuskan untuk mengganti seluruh lantainya. Ubin-ubin lamanya sudah lama retak, dan lapisan semen di bawahnya lembab dan rusak. Ketika para pekerja membongkar lapisan lantai lama, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah Anda temukan di rumah tua khas Indonesia. Di bawah lantai, tepat di tengah ruangan, ada sebuah lempengan beton yang rata. Ini sama sekali tidak lazim dalam arsitektur tradisional Indonesia. Mengapa ada orang yang menuangkan beton di tengah ruang keluarga? Ini bukan bagian dari struktur bangunan. Lempengan itu tampak seperti elemen asing. Para pemilik rumah yang baru awalnya bingung, tetapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan mereka. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan lempengan itu. Pekerjaan itu sulit. Betonnya sudah tua, tetapi sangat keras. Mereka mulai menghancurkannya dengan palu godam. Setelah berjam-jam bekerja keras, mereka akhirnya berhasil membobolnya. Saat itu, mereka mencium bau aneh yang memuakkan. Bau tanah lembab bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang manis dan busuk. Mereka menyinari lubang itu dengan senter dan membeku ketakutan. Di bawah puing-puing beton dan tanah, mereka melihat sesuatu yang putih. Sesuatu yang tampak seperti tulang manusia. Mereka segera menghentikan pekerjaan dan menelepon polisi. Para penyelidik yang tiba di lokasi segera menyadari bahwa ini bukan sekadar tulang hewan tua. Ini adalah tempat kejadian perkara yang telah menunggu selama 33 tahun. Lokasi itu ditutup, dan para ahli forensik memulai pekerjaan mereka. Mereka dengan hati-hati membongkar sisa-sisa lempengan beton dan membersihkan tanah di bawahnya. Pemandangan yang mereka saksikan sangat mengerikan. Di sebuah lubang dangkal, terbaring kerangka manusia. Dilihat dari struktur tulangnya, itu adalah kerangka seorang wanita dewasa. Tapi bukan itu saja. Di sampingnya,
Ada beberapa fragmen tulang kecil yang kemudian diidentifikasi oleh para ahli sebagai milik seorang anak kecil. Dan di samping tulang-tulang itu, ada sesuatu yang akhirnya menghubungkan penemuan mengerikan ini dengan keluarga yang hilang. 3 buku tabungan tua yang terbungkus plastik. Semuanya diterbitkan atas nama Ratna Wijoyo, pemilik rumah yang hilang. Berkat perlindungan plastik, pada salah satu buku tabungan itu, sebuah sidik jari yang jelas terawetkan dengan sempurna. Berkas kasus keluarga Wijoyo yang sudah tua dan berdebu segera diambil dari arsip. Penyelidikan dibuka kembali dengan semangat baru. Apa yang selama puluhan tahun menjadi legenda sunyi kini menjadi kenyataan yang gamblang. Seorang wanita dan seorang anak yang diduga dibunuh ditemukan terkubur di bawah lantai rumah mereka sendiri. Misteri itu mulai terkuak. Berita penemuan di rumah tua keluarga Wijoyo menyebar dengan cepat ke seluruh desa, dan kemudian ke seluruh Indonesia. Keheningan selama 33 tahun telah pecah dengan cara yang paling brutal. Sebuah cerita dingin yang terlupakan berubah menjadi investigasi pembunuhan yang aktif. Polisi sekarang memiliki satu hal yang sangat jelas. Ini bukanlah kasus penghilangan misterius. Ini adalah kasus pembunuhan dan penyembunyian mayat. Sejak saat itu, tersangka utama dan satu-satunya adalah Budi Wijoyo, suami dan ayah yang menghilang bersama seluruh keluarganya. Tetapi yang jenazahnya tidak ditemukan di kuburan darurat itu. Polisi memulai pekerjaan mereka dari titik di mana mereka berhenti pada tahun 1987. Tetapi kali ini dengan konteks baru yang mengerikan. Setiap fakta, setiap detail dari berkas kasus lama kini ditinjau kembali dari sudut pandang pembunuhan yang kejam. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenazah secara pasti. Para ahli forensik mulai bekerja. Pada tahun 1987, analisis DNA tidak mungkin dilakukan. Tetapi pada tahun 2020, itu adalah prosedur rutin. Sampel dibandingkan dengan DNA yang diperoleh dari kerabat lanjut usia Ratna, yang masih hidup dan mengikuti berita dengan ngeri. Hasilnya tidak butuh waktu lama dan mengonfirmasi ketakutan terburuk. Tulang-tulang itu milik Ratna Wijoyo dan putra bungsunya. Secara resmi dipastikan bahwa ibu dan anak itu telah dibunuh dan dikubur di rumah mereka sendiri. Sidik jari pada buku tabungan juga dianalisis. Itu adalah milik Ratna. Entah dia memegang buku tabungan itu sesaat sebelum kematiannya, atau si pembunuh saat membungkus barang-barang milik korban dengan plastik, secara tidak sengaja membiarkan sidik jarinya tidak tersentuh. Dengan bukti tak terbantahkan ini, para penyelidik kembali kepada para penduduk desa. Tapi kali ini bukan lagi wawancara biasa tentang keluarga yang hilang. Ini adalah interogasi saksi dalam kasus pembunuhan. Dan itu mengubah segalanya. Orang-orang yang pada tahun 1987 mengatakan tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa, kini mulai mengingat. Ingatan yang terpendam oleh rasa takut atau keengganan untuk ikut campur urusan orang lain mulai kembali. Detail-detail yang terlewatkan dalam penyelidikan tahun 1987 mulai terungkap. Beberapa tetangga mengingat bahwa hubungan keluarga Wijoyo tidak begitu harmonis. Mereka mengatakan sering mendengar suara-suara keras dari rumah mereka. Budi, menurut mereka, adalah pria yang pemarah dan suka mengontrol. Terkadang, Ratna terlihat dengan luka lebam yang coba disembunyikannya dengan sia-sia. Tetapi saat itu, di desa kecil, bukan kebiasaan untuk ikut campur dalam masalah keluarga. Itu dianggap sebagai urusan dapur mereka. Kemudian, seorang saksi kunci muncul. Seorang pria lanjut usia, yang pada tahun 1987 adalah seorang pria parubaya yang tinggal di seberang jalan. Selama bertahun-tahun, ia diam, tersiksa oleh ketakutan dan rasa bersalah. Sekarang, ketika kebenaran mulai terungkap, ia tidak bisa lagi diam. Ia pergi ke polisi dan menceritakan bahwa ia terjaga pada malam keluarga Wijoyo menghilang. Larut malam, ia mendengar teriakan keras dari rumah mereka. Itu bukan sekadar pertengkaran biasa. Ia dengan jelas mendengar jeritan putus asa seorang wanita dan tangisan seorang anak. Lalu, tiba-tiba, semuanya hening. Ia mengaku bahwa ia takut saat itu. Ia berpikir itu hanya pertengkaran keluarga biasa dan memutuskan lebih baik tidak ikut campur. Saya tidak mau ikut campur, akunya kepada para penyelidik.
Kata-kata ini menjelaskan mengapa rahasia itu bisa tersimpan begitu lama. Rasa takut dan keengganan untuk menimbulkan masalah bagi diri sendiri atau orang lain telah membungkam seluruh desa. Sekarang para penyelidik memiliki gambaran yang jelas. Budi Wijoyo, suami yang kasar, dalam sebuah pertengkaran, membunuh istrinya Ratna dan putra bungsunya. Sang anak mungkin telah menyaksikan pembunuhan ibunya, dan sang ayah memutuskan untuk melenyapkannya juga. Setelah itu, ia menggali lubang di ruang keluarga, melemparkan mayat-mayat itu, menimbunnya dengan tanah, dan menuangkan beton untuk menyembunyikan jejak kejahatan dan baunya. Ini menjelaskan mengapa pintu-pintu terkunci dan rumah dalam keadaan rapi. Ia bertindak dengan darah dingin. Ia membersihkan semuanya, mengunci rumah, dan membuatnya seolah-olah keluarganya baru saja pergi. Tapi kemana? Dan apa yang terjadi pada putra sulungnya? Apakah ia juga dibunuh dan dikubur di tempat lain? Atau apakah sang ayah membawanya pergi? Pencarian nasional untuk Budi Wijoyo dan putra sulungnya pun dimulai. Tugas itu sulit. Mereka mencari seorang pria yang menghilang 33 tahun yang lalu dan mungkin hidup dengan identitas palsu. Setelah berbulan-bulan kerja keras menyisir semua arsip yang mungkin dan memeriksa semua basis data, para penyelidik menemukan petunjuk. Mereka berhasil menemukan bahwa pada tahun 1990-an, seorang pria dengan masa lalu yang mencurigakan dan penampilan fisik yang mirip dengan foto lama Budi tinggal di Surabaya. Ia hidup dengan nama palsu, bekerja di lokasi konstruksi, dan menjalani kehidupan yang sangat menyendiri. Penyelidikan lebih lanjut memastikan bahwa itu memang Budi Wijoyo. Namun, mustahil untuk menginterogasinya. Menurut catatan, ia telah meninggal karena sakit pada tahun 2007. Keadilan terlambat 13 tahun. Si pembunuh telah meninggalkan dunia ini tanpa pernah mempertanggungjawabkan kejahatannya. Tetapi satu pertanyaan masih tersisa. Nasib putra sulungnya. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia menghabiskan hidupnya bersama ayahnya yang seorang pembunuh? Menjaga rahasia mengerikan ini, pencarian dilanjutkan. Dan sekali lagi, jawabannya datang dari arsip. Kali ini dari catatan medis. Para penyelidik menemukan sebuah kasus yang belum terpecahkan tentang seorang pria penyendiri yang meninggal di Surabaya pada tahun 2015. Pria ini tidak memiliki dokumen identitas. Ia mengatakan kepada tetangganya bahwa ia adalah seorang anak yatim piatu yang tidak ingat orang tuanya. Ia meninggal di apartemennya, dan karena tidak ada kerabat yang ditemukan, jenazahnya kemudian dikremasi. Untungnya, sampel DNA-nya disimpan di basis data. Ketika para penyelidik membandingkan DNA-nya dengan DNA keluarga Wijoyo, mereka menemukan kecocokan 100%. Itu adalah dia, putra sulungnya. Lingkaran itu telah lengkap. Babak terakhir dari drama itu sangat mengerikan. Budi Wijoyo membunuh istri dan putra bungsunya. Ia membawa serta putra sulungnya. Mereka melarikan diri ke Surabaya, memberi diri mereka dan anaknya nama baru, dan memulai kehidupan baru yang dibangun di atas kebohongan. Kita hanya bisa menebak apa yang telah dialami bocah itu. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa ayahnya adalah pembunuh ibu dan adiknya. Ia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan dalam ketakutan dan keheningan. Mungkin itulah sebabnya ia menjalani kehidupan yang begitu terisolasi, menyebut dirinya yatim piatu, dan meninggal sendirian. Dalam arti tertentu, ia juga merupakan korban dari ayahnya. Kasus ini secara resmi ditutup. Kesimpulannya singkat dan formal. Pembunuhan yang dimotivasi oleh masalah rumah tangga, diikuti dengan penyembunyian mayat. Pelaku telah diidentifikasi tetapi sudah meninggal. Semua korban telah diidentifikasi. Atas permintaan kerabat Ratna, jenazah ibu dan anak itu dikremasi dan dimakamkan dengan layak. Kisah yang berlangsung selama 33 tahun itu telah berakhir. Rumah di desa pegunungan Jawa Tengah itu, yang begitu lama menjadi penjaga bisu sebuah rahasia mengerikan, akhirnya dibersihkan. Pemilik barunya melanjutkan renovasi. Namun, ketenangan desa kecil itu tidak akan pernah sama lagi. Kini, ia akan selamanya menyimpan kenangan tentang keluarga yang lenyap begitu saja, dan kenangan akan fakta bahwa kejahatan paling mengerikan terkadang tidak bersembunyi di hutan gelap, atau terowongan-terowongan angker,
melainkan di balik pintu tertutup rumah-rumah biasa, tepat di bawah lantai ruang keluarga yang tampak normal.